Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Tasikmalaya yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Tasikmalaya, legenda di balik kabut. Di balik perbukitan yang hijau dan lembah yang subur, terdapat sebuah tanah yang dahulu kala adalah kerajaan kecil, tersembunyi dari dunia luar oleh kabut tebal yang menyelimuti hutan dan pegunungan. Tempat itu kini dikenal sebagai Tasikmalaya, sebuah daerah yang namanya mengandung kisah pilu, kutukan dan keajaiban. Kutukan Sang Pendeta. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memerintah dengan bijaksana. Ia memiliki seorang putri yang terkenal akan kecantikannya, tetapi juga memiliki sifat angkuh dan sombong. Sang putri menolak semua pelamar yang datang, bahkan para pangeran dari kerajaan jauh. Suatu hari, seorang pendeta sakti bernama Ki Santang datang ke istana. Ia bukanlah lelaki tampan, melainkan seorang tua berjubah lusuh. Dengan rendah hati, ia meminta izin untuk menikahi sang putri. Namun, putri itu menertawakannya dengan hinaan, bahkan menyuruh pengawalnya mengusir Ki Santang dari istana. Marah dan tersinggung, Ki Santang menancapkan tongkatnya ke tanah dan berseru, "Wahai bumi yang suci, tunjukkanlah kekuasaanmu. Biarkan tempat ini tenggelam dalam tasik, danau, sebagai balasan atas kesombongan mereka." Langit mendadak gelap, kilat menyambar-nyambar, dan bumi mulai bergetar. Dalam sekejap, hujan deras turun tanpa henti. Air meluap dari tanah, menggenangi lembah dan desa-desa di sekitar kerajaan. Istana yang megah tenggelam dalam pusaran air raksasa. Penduduk yang selamat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ketika hujan reda, mereka melihat sebuah danau luas telah terbentuk, menyelimuti bekas kerajaan itu. Danau itu diberi nama Tasikmalaya. Tasik berarti danau, dan Malaya berarti tenggelam atau lenyap. Hingga kini, penduduk Tasikmalaya masih mempercayai bahwa di dasar tanah mereka tersimpan sisa-sisa kerajaan yang hilang. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan istana saat matahari terbenam, sementara yang lain mendengar suara gamelan halus di malam-malam tertentu. Tasikmalaya bukan sekadar nama, melainkan legenda tentang kesombongan, hukuman, dan keajaiban alam yang tak terduga. Danau itu mungkin telah surut, tetapi kisahnya tetap hidup dalam setiap bisikan angin di tanah Pasundan. Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat merupakan daerah yang kaya akan adat istiadat dan budaya Sunda yang masih kental. Masyarakatnya menjaga tradisi warisan leluhur yang berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari upacara adat, kesenian, hingga cara hidup yang penuh makna. Berikut beberapa adat istiadat yang masih dilestarikan di Tasikmalaya. 1. Upacara adat yang sakral, Serentaun. Serentaun adalah upacara syukuran atas hasil panen yang melimpah. Acara ini biasanya digelar di Kampung Naga atau daerah adat lainnya di Tasikmalaya. Dalam upacara ini, masyarakat membawa hasil bumi seperti padi, umbi-umbian, dan buah-buahan sebagai persembahan kepada leluhur dan Sang Pencipta. Tradisi ini juga diiringi dengan doa, kesenian, serta makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Mapag Sri. Upacara ini dilakukan untuk menyambut musim tanam padi. Sri dalam budaya Sunda melambangkan Dewi Padi yang dipercaya membawa kesuburan dan kesejahteraan bagi petani. Prosesi ini melibatkan doa-doa dan tabuhan gamelan sebagai ungkapan harapan agar hasil panen melimpah. Ngalungsur pusaka. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat adat, terutama di Kampung Naga, untuk merawat dan menyucikan benda pusaka warisan leluhur.
Ritual ini menggambarkan penghormatan terhadap sejarah dan kepercayaan turun-temurun. 2. Kearifan lokal di Kampung Naga. Kampung Naga adalah salah satu perkampungan adat yang masih memegang teguh tradisi Sunda kuno. Masyarakatnya menolak modernisasi berlebihan dan tetap menjaga pola hidup sederhana. Aturan adat yang dijalankan di Kampung Naga antara lain, rumah harus dibuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan ijuk. Tidak diperbolehkan menggunakan listrik atau barang elektronik. Tata letak rumah harus menghadap ke arah tertentu sesuai dengan ajaran leluhur. Larangan membangun rumah dengan tembok permanen. Kampung Naga menjadi contoh nyata bagaimana adat istiadat masih dijaga dengan baik di tengah arus modernisasi. 3. Tradisi dalam perkawinan. Pernikahan adat di Tasikmalaya masih mengikuti adat Sunda yang memiliki beberapa tahapan unik, di antaranya Neun-deun omong, pembicaraan awal antara keluarga calon pengantin pria dan wanita, Ngeuyeuk seureu, ritual doa sebelum pernikahan yang penuh makna simbolis seperti menggiling sirih bersama sebagai tanda kerjasama dalam rumah tangga. Sawer panganten, prosesi menaburkan beras kuning, koin, dan permen kepada pasangan pengantin sebagai simbol rezeki dan kebahagiaan. Meuleum harupat, membakar batang harupat, sejenis rotan yang melambangkan bahwa dalam rumah tangga, setiap masalah harus dihadapi bersama, bukan saling menyalahkan. 4. Kesenian tradisional, tari jaipong, tarian khas Sunda yang dinamis dan energik, sering ditampilkan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Reak Tasikmalaya, kesenian yang menggabungkan unsur tarian, musik, dan kostum unik berbentuk kuda lumping. Angklung badut, musik tradisional yang dimainkan dengan angklung, sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. 5. Tradisi kuliner. Makanan khas Tasikmalaya juga erat kaitannya dengan adat istiadat, seperti nasi tutuk oncom, nasi yang dicampur dengan oncom bakar, sering disajikan dalam acara keluarga dan syukuran. Sale pisang, camilan manis yang sering dibagikan saat acara adat sebagai simbol kemanisan dalam kehidupan. Opak dan wajit, makanan tradisional yang sering digunakan dalam hantaran pernikahan atau acara adat lainnya. Tasikmalaya bukan hanya kaya akan keindahan alamnya, tetapi juga adat istiadat yang masih dijaga hingga kini. Dari upacara adat, kehidupan masyarakat di Kampung Naga, hingga kesenian dan kuliner khas, semuanya menunjukkan bahwa budaya Sunda tetap hidup dan berkembang di tengah arus zaman. Adat istiadat ini bukan hanya tradisi, tetapi juga warisan leluhur yang memperkaya identitas masyarakat Tasikmalaya. Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat memiliki keunikan alam yang luar biasa. Dari perbukitan hijau, pantai eksotis, hingga kawah yang misterius, Tasikmalaya menyimpan banyak pesona alam yang belum banyak dijamah wisatawan. Berikut beberapa keunikan alam Tasikmalaya yang menakjubkan. 1. Gunung Galunggung, keindahan di balik letusan dahsyat. Gunung Galunggung adalah salah satu ikon alam paling terkenal di Tasikmalaya. Gunung ini pernah meletus dahsyat pada tahun 1822, 1894, 1918, dan yang paling besar pada tahun 1982. Namun, dari bencana itu, kini muncul pemandangan luar biasa yang membuatnya menjadi destinasi wisata alam favorit. Keunikan Gunung Galunggung, Kawah Galunggung. Setelah letusan terakhir, kawah ini berubah menjadi danau hijau yang sangat indah. Tangga 620 anak tangga. Untuk mencapai puncaknya, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga, tetapi kelelahan itu akan terbayar dengan panorama spektakuler dari atas. Pemandian air panas, hasil aktivitas vulkanik Galunggung, menciptakan sumber air panas alami yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit dan merilekskan tubuh. 2. Kampung Naga.
keindahan alam dan tradisi yang tak tersentuh. Kampung Naga adalah salah satu desa adat yang masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya. Terletak di lembah yang dikelilingi hutan dan sawah hijau, kampung ini seolah tersembunyi dari hiruk-pikuk modernisasi. Keunikan Kampung Naga. Hutan larangan, wilayah hutan sekitar Kampung Naga dianggap sakral dan tidak boleh dirusak, menjadikannya tetap alami. Rumah tradisional Sunda. Semua rumah di Kampung Naga memiliki arsitektur khas dengan bahan alami seperti bambu, ijuk, dan kayu. Aliran Sungai Ciwulan. Sungai ini mengalir jernih di sekitar kampung dan menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. 3. Pantai Selatan Tasikmalaya, surga yang belum banyak dijamah. Tasikmalaya memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai-pantai di sini masih alami dan belum banyak dijamah wisatawan, sehingga menawarkan ketenangan dan keindahan yang luar biasa. Pantai Cipatujah, pantai dengan pasir kehitaman yang lembut dan ombak besar khas Laut Selatan. Cocok untuk menikmati senja yang dramatis. Pantai Karang Taulan, pantai dengan tebing batu karang yang unik, sering disebut tanah lotnya Tasikmalaya karena bentuknya yang mirip. Pantai Sindangkerta dikenal dengan keindahan terumbu karangnya dan habitat penyu yang sering bertelur di sini. 4. Curug Dengdeng, air terjun bertingkat yang unik. Curug Dengdeng adalah air terjun yang sangat unik karena memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian berbeda-beda. Airnya berasal dari Sungai Cikembang dan mengalir jernih di antara bebatuan alami. Keunikan Curug Dengdeng bertingkat-tingkat, tidak seperti air terjun biasa yang jatuh langsung. Curug Dengdeng memiliki 3 tingkatan alami yang memberikan pemandangan eksotis. Suasana tenang, karena lokasinya yang tersembunyi, air terjun ini masih alami dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Bebatuan unik, di sekitar curug terdapat batuan besar yang menciptakan suasana khas alam pedalaman. 5. Danau Situ Gede, Raja Ampat Mini di Tasikmalaya. Situ Gede adalah danau alami yang dikelilingi pepohonan rimbun dan sering dijuluki sebagai Raja Ampat Mini karena keindahannya. Keunikan Situ Gede, pulau di tengah danau. Di tengah danau terdapat sebuah pulau kecil yang bisa dikunjungi dengan perahu. Matahari terbenam yang indah, sunset di situ. Gede menciptakan pemandangan romantis yang memanjakan mata, ekowisata dan memancing. Danau ini menjadi tempat favorit bagi warga untuk memancing atau sekadar bersantai menikmati suasana alam. Tasikmalaya bukan hanya kota biasa, tetapi permata tersembunyi di Jawa Barat yang memiliki keunikan alam luar biasa. Dari gunung berapi yang mistis, desa adat yang lestari, pantai eksotis, air terjun bertingkat, hingga danau yang menenangkan, semuanya menyatu dalam harmoni alam yang indah. Tasikmalaya juga dijuluki kota santri karena daerah ini memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam, banyaknya pondok pesantren, serta peran ulama dan santri dalam kehidupan masyarakat. Gelar ini bukan sekadar sebutan, tetapi mencerminkan identitas religius yang kuat di Tasikmalaya. Berikut alasan mengapa kota ini mendapat julukan tersebut. 1. Banyaknya pondok pesantren. Tasikmalaya adalah salah satu daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Menurut data, ada lebih dari 800 pesantren yang tersebar di wilayah ini, baik pesantren tradisional, salafiyah, maupun modern. Beberapa pesantren terkenal di Tasikmalaya antara lain Pondok Pesantren Cipasung, salah satu pesantren terbesar dan tertua di Tasikmalaya, berdiri sejak 1931. Pondok Pesantren Sukahideung, dikenal dengan pendidikan agama yang kuat dan kedisiplinannya. Pondok Pesantren Suryalaya, pesantren tarekat yang terkenal dengan ajaran tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berfokus pada tasawuf dan spiritualitas Islam. Pesantren Miftahul Huda,
pesantren besar yang banyak melahirkan ulama dan tokoh Islam di Indonesia. Karena banyaknya pesantren ini, Tasikmalaya menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di Jawa Barat dan Indonesia. 2. Budaya religius yang kuat. Sejak zaman dahulu, Islam sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tasikmalaya. Beberapa ciri budaya religius yang masih kental hingga sekarang: pengajian rutin, banyak majelis taklim yang diadakan di masjid-masjid dan rumah warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tradisi santri di kampung-kampung. Hampir setiap desa di Tasikmalaya memiliki santri yang menimba ilmu di pesantren, lalu kembali ke kampung untuk mengajarkan ilmu agama. Peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan 1 Muharram, selalu dirayakan dengan meriah dan penuh makna. Pengaruh adat dan Islam, adat Sunda di Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, misalnya dalam pernikahan, kelahiran, hingga kematian. 3. Peran ulama dan santri dalam sejarah. Sejarah mencatat bahwa santri dan ulama Tasikmalaya memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan santri Cisayong 1919 dipimpin oleh ulama dari Cisayong. Santri-santri Tasikmalaya melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda karena kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam. Peristiwa 1947, perjuangan santri melawan Belanda. Banyak santri yang bergabung dalam laskar-laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. KH Ruhiyat dan KH Zainal Mustafa, 2 tokoh ulama besar dari Tasikmalaya yang berperan dalam pendidikan Islam dan perlawanan terhadap penjajahan. Para ulama dan santri tidak hanya berdakwah, tetapi juga berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. 4. Pusat dakwah dan penyebaran Islam. Tasikmalaya tidak hanya memiliki banyak pesantren, tetapi juga menjadi pusat dakwah Islam. Banyak ulama dari Tasikmalaya yang menjadi dai dan tokoh Islam berpengaruh di tingkat nasional. Banyaknya pondok pesantren, majelis taklim, dan ulama karismatik membuat kota ini menjadi pusat keislaman yang berkembang pesat. Julukan kota santri bagi Tasikmalaya bukanlah tanpa alasan. Kota ini memiliki banyak pesantren, budaya religius yang kuat, sejarah perjuangan santri, serta menjadi pusat dakwah Islam. Islam bukan hanya sekadar agama di Tasikmalaya, tetapi telah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakatnya. Hingga kini, Tasikmalaya terus menjadi kota yang mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu kota santri terbesar di Indonesia. Tasikmalaya memiliki banyak tempat wisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta pengalaman spiritual yang unik. Dari gunung hingga pantai, dari tempat bersejarah hingga wisata modern, berikut adalah beberapa destinasi wisata terbaik di Tasikmalaya. 1. Gunung Galunggung, keindahan kawah eksotis. Gunung Galunggung adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Tasikmalaya. Gunung ini pernah meletus dahsyat pada tahun 1982 dan kini memiliki pemandangan kawah yang luar biasa. Daya tarik Gunung Galunggung, kawah hijau yang indah, terbentuk setelah letusan besar. Kini kawahnya menjadi danau yang tenang dan eksotis. 620 anak tangga. Tantangannya adalah menaiki ratusan anak tangga untuk sampai ke puncak, tetapi pemandangannya sepadan. Pemandian air panas alami yang mengalir di sekitar kaki gunung cocok untuk relaksasi. 2. Kampung Naga, desa adat yang masih terjaga. Bagi yang ingin melihat kehidupan masyarakat Sunda yang masih memegang teguh tradisi, Kampung Naga adalah tempat yang tepat. Desa ini berada di lembah hijau yang tenang, dengan rumah-rumah adat yang tertata rapi dan tetap mempertahankan pola hidup sederhana. Keunikan Kampung Naga, tidak menggunakan listrik modern, semua kehidupan di sini masih alami dan tradisional. Rumah adat khas Sunda.
Dibangun dari bambu, kayu dan ijuk tanpa menggunakan semen atau beton. Hutan larangan, hutan sekitar kampung dikeramatkan dan tidak boleh ditebang. 3. Pantai Cipatujah, ombak besar dan keindahan pasir hitam. Pantai Cipatujah adalah pantai terluas di Tasikmalaya dan terkenal dengan pasir hitamnya yang unik serta ombaknya yang besar. Daya tarik Pantai Cipatujah. Pantai luas dengan pasir hitam eksotis, sangat cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Ombak besar, cocok bagi pecinta olahraga selancar. Habitat penyu, jika beruntung, bisa melihat penyu bertelur di sekitar pantai. 4. Pantai Karangtaulan, tanah lotnya Tasikmalaya. Pantai Karangtaulan menawarkan pemandangan yang sangat unik dengan tebing-tebing karang yang menjorok ke laut, mirip seperti tanah lot di Bali. Keunikan Pantai Karangtaulan, pemandangan tebing dan laut biru, salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset. Pulau kecil di tengah laut, bisa dijangkau saat air laut surut. Suasana sepi dan tenang, masih belum banyak wisatawan yang datang. Cocok untuk healing. 5. Curug Dengdeng, air terjun bertingkat yang eksotis. Curug Dengdeng adalah air terjun bertingkat yang sangat indah dengan aliran air yang jernih dan suasana alami yang masih terjaga. Keunikan Curug Dengdeng, 3 tingkat air terjun. Setiap tingkat memiliki ketinggian yang berbeda, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Suasana alami dan asri sangat cocok untuk trekking dan fotografi alam. Belum terlalu ramai, menawarkan ketenangan bagi wisatawan yang ingin jauh dari keramaian. 6. Situ Gede, danau cantik untuk bersantai. Situ Gede adalah danau alami yang sering disebut sebagai Raja Ampat Mini karena keindahan alamnya. Keunikan Situ Gede, pulau kecil di tengah danau, bisa dikunjungi dengan perahu kecil. Sunset yang indah menjadi tempat favorit bagi pecinta fotografi. Memancing dan wisata air, banyak warga yang datang untuk memancing atau sekadar berperahu santai. 7. Wisata religi Masjid Agung Manonjaya. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Tasikmalaya yang masih berdiri megah hingga kini. Dibangun pada abad ke-19, masjid ini memiliki arsitektur khas dengan nuansa klasik dan religius. Daya tarik Masjid Agung Manonjaya. Bangunan bersejarah. Dibangun pada masa Kesultanan Mataram, masjid ini menjadi salah satu simbol Islam di Tasikmalaya. Arsitektur unik, menggabungkan gaya arsitektur khas Jawa dengan sentuhan Islam. Tempat ziarah dan wisata religi, banyak wisatawan datang untuk berdoa dan menikmati ketenangan spiritual. Tasikmalaya memiliki berbagai tempat wisata yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari pencinta alam, wisatawan budaya, hingga mereka yang mencari ketenangan spiritual. Untuk pecinta alam, Gunung Galunggung, Pantai Cipatujah, Pantai Karangtaulan, dan Curug Dengdeng. Untuk wisata budaya, Kampung Naga. Untuk wisata religi, Masjid Agung Manonjaya dan pesantren-pesantren besar. Untuk wisata santai, Situ Gede. Dengan keindahan dan keunikan yang dimilikinya, Tasikmalaya adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Sunda. Di balik keindahan alam dan religiusitas yang kental, Tasikmalaya menyimpan berbagai kisah mistis yang telah menjadi bagian dari mitos dan legenda turun-temurun. Dari gunung berapi yang menyimpan rahasia, desa terlarang yang dihuni makhluk gaib, hingga tempat-tempat angker yang dipercaya menyimpan energi supranatural. Inilah kisah-kisah mistis dari Tasikmalaya yang akan membuat bulu kuduk berdiri. 1. Kutukan Gunung Galunggung, Istana Gaib di Puncak Kawah. Gunung Galunggung tidak hanya terkenal dengan letusan dahsyatnya, tetapi juga dengan berbagai kejadian mistis yang terjadi di sekitarnya. Konon, di balik kawah hijau yang tenang, terdapat kerajaan gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat bayangan istana megah
di tengah kawah. Tetapi sekejap kemudian, istana itu menghilang seperti ditelan kabut. Tak hanya itu, ada mitos tentang pasukan berbaju putih, makhluk tak kasat mata yang sering terlihat di sekitar puncak gunung saat senja tiba. Pendaki yang berkemah di Gunung Galunggung sering melaporkan suara-suara aneh, seperti suara derap langkah tentara dan bisikan-bisikan dalam bahasa Sunda kuno. Larangan mistis di Gunung Galunggung: jangan berkata kasar atau menantang makhluk tak kasat mata. Jangan mengambil batu atau benda dari kawah karena bisa membawa sial. Jangan mendaki sendirian saat malam hari karena banyak yang tersesat tanpa jejak. 2. Misteri Kampung Naga, desa di antara dunia nyata dan gaib. Kampung Naga dikenal sebagai desa adat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya. Namun, banyak orang percaya bahwa desa ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan penduduknya. Konon, ada bagian terlarang di Kampung Naga yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Jika ada yang nekat, mereka bisa mengalami kejadian aneh, seperti tersesat berjam-jam meski hanya berjalan di sekitar desa, atau bahkan tiba-tiba merasa tubuhnya berat dan tak bisa bergerak. Penduduk Kampung Naga sering mendengar suara gamelan yang berasal dari hutan sekitar, padahal tidak ada yang sedang bermain musik. Beberapa orang juga mengaku melihat sosok tinggi besar berjubah hitam yang berjalan tanpa menyentuh tanah. Kepercayaan mistis di Kampung Naga. Setiap pengunjung harus menghormati adat dan menjaga sikap. Tidak boleh mengambil atau merusak benda di sekitar desa, karena bisa mengundang kemarahan penghuni gaib. Jika tersesat, cukup diam dan berdoa, karena semakin panik, semakin sulit keluar dari lingkaran gaib. 3. Pantai Karang Taulan, ombak gaib dan sosok wanita berbaju hijau. Pantai Karang Taulan dikenal sebagai salah satu pantai terindah di Tasikmalaya, tetapi juga memiliki aura mistis yang kuat. Banyak orang percaya bahwa pantai ini masih berada dalam wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Beberapa pengunjung yang datang ke pantai ini mengaku melihat wanita berbaju hijau berdiri di tebing karang, lalu menghilang dalam sekejap. Ada pula yang tiba-tiba mendengar suara perempuan tertawa lirih di telinga mereka, padahal pantai sedang sepi. Yang lebih menyeramkan, ada mitos bahwa siapapun yang memakai baju hijau di pantai Karang Taulan bisa dipanggil oleh laut dan menghilang tanpa jejak. Beberapa kasus orang terseret ombak misterius semakin memperkuat kepercayaan ini. Pantangan di pantai Karang Taulan: jangan memakai pakaian berwarna hijau. Jangan berbicara sombong atau menantang kekuatan laut. Jangan berenang terlalu jauh karena ombak bisa tiba-tiba berubah menjadi ganas. 4. Makam Keramat Pamijahan, terowongan gaib menuju Mekah. Di Tasikmalaya terdapat makam seorang ulama besar, Syekh Abdul Muhyi, yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Makam ini terletak di sebuah gua yang disebut Gua Pamijahan, dan banyak yang percaya bahwa gua ini memiliki terowongan rahasia yang bisa membawa orang langsung ke Mekah jika mereka benar-benar suci dan beriman. Beberapa peziarah mengaku pernah mencoba memasuki terowongan, tetapi setelah berjalan berjam-jam, mereka justru kembali ke tempat awal tanpa sadar. Ada pula yang merasa seperti berjalan di tempat, padahal sudah menempuh perjalanan panjang. Selain itu, banyak pengunjung yang mengalami kejadian aneh saat berziarah, seperti mendengar suara azan dari dalam gua meskipun tidak ada pengeras suara, atau melihat bayangan putih melayang di sekitar makam. Mitos di makam Keramat Pamijahan: jika seseorang benar-benar suci, mereka bisa berjalan menuju Mekah melalui gua ini. Makam ini dijaga oleh makhluk gaib yang akan mengusir orang berniat buruk. Banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan petunjuk spiritual setelah berziarah ke tempat ini. 5. Hutan Purba Ratu, tempat bersemayamnya makhluk halus.
Di daerah Purbaratu, Tasikmalaya, terdapat hutan yang dikenal memiliki energi mistis yang sangat kuat. Hutan ini sering dianggap sebagai tempat tinggal jin dan makhluk halus, sehingga tidak banyak orang yang berani masuk sendirian, terutama saat malam hari. Beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat sosok hitam besar berjalan di antara pepohonan atau mendengar suara-suara aneh seperti tangisan bayi dan tawa perempuan di tengah malam. Ada satu kisah terkenal tentang seorang pemuda yang nekat masuk ke hutan pada malam Jumat. Ia ingin membuktikan bahwa cerita-cerita mistis itu hanya mitos belaka. Namun, keesokan harinya, ia ditemukan dalam kondisi linglung dan tidak bisa berbicara selama berhari-hari. Setelah disadarkan, ia hanya mengatakan, "Aku tersesat di tempat yang bukan dunia ini, pantangan di hutan Purbaratu. Jangan masuk sendirian saat malam hari. Jangan berbicara sembarangan atau menantang penghuni hutan. Jika merasa ada yang mengikuti, jangan menoleh ke belakang." Tasikmalaya bukan hanya kota santri, tetapi juga kota yang penuh dengan misteri dan kisah mistis. Dari gunung berapi yang menyimpan kerajaan gaib, desa adat yang dihuni makhluk tak kasat mata, hingga pantai yang menjadi gerbang menuju dunia lain, semua kisah ini tetap hidup di tengah masyarakat. Benar atau tidaknya, kisah-kisah mistis ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan menjaga sikap di tempat-tempat yang dianggap sakral. Karena di dunia ini ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di balik gemerlap kota-kota besar di Jawa Barat, ada satu daerah yang diam-diam menyimpan keindahan dan ketangguhan, Tasikmalaya. Kota ini bukan sekadar persinggahan, bukan hanya nama di peta, tetapi sebuah kisah yang berdenyut dalam setiap langkah penduduknya. Tasikmalaya adalah pertemuan antara alam yang megah dan budaya yang tak tergoyahkan. Gunung-gunung menjulang seakan menjadi benteng penjaga, sementara sawah-sawah yang menghampar hijau bagaikan lukisan yang tak pernah pudar warnanya. Di pasar-pasarnya, tangan-tangan terampil merajut anyaman dan bordiran yang telah melanglang buana hingga mancanegara, sebuah bukti bahwa keindahan bisa lahir dari ketekunan. Namun, kota ini bukan hanya tentang keelokan dan ketenangan. Ia juga menyimpan jejak perjuangan. Dari masa kolonial hingga era modern, Tasikmalaya telah menjadi saksi bisu ketangguhan rakyatnya. Gempa dan letusan gunung pernah mengguncangnya, tapi semangat orang-orangnya tak pernah runtuh. Mereka bangkit, membangun kembali dengan tekad yang tak bisa dipatahkan. Malam di Tasikmalaya tidak hanya menghadirkan sunyi, tetapi juga bisikan sejarah dan harapan. Angin yang berhembus di kaki Gunung Galunggung membawa cerita lama, mengingatkan bahwa tanah ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh jiwa-jiwa yang pernah berjuang untuknya. Dan begitulah, Tasikmalaya bukan hanya sekadar kota, tapi sebuah puisi yang ditulis oleh waktu tentang keindahan, ketangguhan, dan harapan yang tak pernah padam. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.